Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jami'an dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali malam hari ini Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah, curahkan rahmat atas diri dan keluarga kita, yang senantiasa Allah jamin kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan kesehatan, panjang umur, senantiasa kita manfaatkan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sama berdoa, semoga apa-apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini menjadi bekal ilmu kita, tambah wawasan keislaman kita, yang mudah-mudahan amalan kita semakin berkualitas dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bekal ilmu yang kita miliki insyaallah. Untuk itu kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana mengelola harta melalui sistem perut, ya. Ini kita akan melihat, belajar daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana sih mengelola, memanage harta yang dimiliki oleh setiap kita. Minimal harta yang Allah berikan atas kita itu bisa mendatangkan keberkahan, ziyadatul khair, tambah kebaikan kita, ya. Muncul kemudian kemaslahatan fid dunya wal akhirah, dan yang terpenting adalah ya selamat kita daripada fitnah ya terhadap harta yang Allah berikan atas kita sekalian. Bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah bicara tentang harta? Ya. Yang pertama adalah harta sebagai cobaan dan ujian. Ini juga sudah dibahas kemarin, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai ujian, sebagai cobaan. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah sajalah pahala yang besar itu. Jadi Islam memberikan informasi kepada kita, harta yang Allah berikan berupa nikmat ini bisa jadi ujian, ya. Dan di antara ujian yang paling sulit kita hadapi adalah ujian kenikmatan, kesenangan. Ya, saya teringat guru saya cerita tentang monyet. Bagaimana angin puyuh dan angin puting beliung lagi ngobrol berdua katanya. Gimana caranya itu monyet jatuh? Si puting beliung bilang sama si angin puyuh, "Hei puyuh, lu kan punya angin, anginnya kencang, bisa nggak kira-kira jatuhin tuh monyet?" katanya. Ya, nah, si puyuh ditantang begitu, dia coba dihembuskan angin, begitu kuat tuh angin puyuh, monyet di atas pohon kagak jatuh. Makin kuat dihembuskan si angin puyuh, ya malah pegangan si monyet dengan dahan pohon tuh makin kuat, nggak bisa jatuh. Diketawain sama angin puting beliung. Cuma jangan ditanya ketawanya angin puting beliung gimana, saya nggak tahu. Ini guru saya cerita, ya. Nah, kemudian apa dia bilang? Ya ente mah tenaga doang, ya. Badan doang gede, tenaga kurang katanya. Gua aja dah. Si angin puting beliung nyoba lagi nih. Ya, dihempaskan angin, dihembuskan angin begitu kuat, lagi-lagi si monyet nggak jatuh juga. Makin kuat pegangannya. Stres tuh dua angin, kebingungan. Angin yang terkenal kuat si angin puyuh dan si angin puting beliung nggak sanggup jatuhkan monyet yang bertengger di atas pohon. Tiba-tiba datang angin sepoi-sepoi. Ada apa lu berdua katanya? Ya, pada ngomongin apa sih? Ini kita lomba. Yang bisa jatuhin monyet di pohon jago dah pokoknya. Jadi bang jago pokoknya katanya. Emang kemana? Gak ada yang bisa kita berdua. Kata angin sepoi-sepoi, biar dah gue coba. Diketawain berdua sama tuh angin.
Ya, kita aja yang punya angin segitu kuat gak bisa jatuhin monyet, apalagi lu cuma angin sepoi-sepoi katanya. Udah biar gua coba dulu dah. Akhirnya tuh angin sepoi-sepoi coba. Ya, ditiup angin pelan-pelan ke kupingnya si monyet, ya. Ditiupin ke matanya. Lama-lama si monyet terbuai. Apa yang terjadi? Monyetnya ngantuk. Ya, lama-lama ngantuk, pules, tinggal toyor aja jatuh tuh monyet. Artinya cerita ini Masya Allah ya. Orang kadangkala tahan bantingan, nggak jadi cengeng, dia tegar gitu, ketika ditimpa kesusahan. Bener nggak? Iya Masya Allah tuh. Dan sejarah mencatat bagaimana Islam itu kuat di tempat-tempat yang dimana Islam itu memang ya di dalam keadaan menghadapi berbagai macam ditempa dengan kesusahan. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi ketika diuji dengan kenikmatan, banyak orang yang gagal. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, harta itu ujian. Ya, dan berat gitu kan. Ketika orang diberikan keberlimpahan harta gitu. Ya, ini berat. Ternyata ujian kesenangan lebih dahsyat ketimbang ujian kesusahan. Ini pertama. Yang kedua, harta di samping sebagai ujian, itu ternyata bisa menjadi wasilah yang menghubungkan si pemiliknya, menjadikan sarana untuk taqarrub ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jadi bertakwa, mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, ibarat sebutir benih. Ya, ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang ternyata dari sebutir benih ini tumbuh 7 bulir, 7 tangkai. Tiap-tiap tangkainya ada 100 biji. Ya, ternyata harta yang kita punya jadi wasilah tuh. Ya, kunci jadi orang kaya, ini salah satu kuncinya. Nggak usah jauh-jauh ngamalin ayat. Ini aja ayatnya. Nggak ada orang semenjak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang sedekahnya jor-joran, nggak ada yang miskin, Pak. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, masya Allah. Ya segitu hebatnya tuh sedekah, nggak miskin dia. Kenapa nih cara kaya? Di samping cara kaya ala Rasulullah, dengan mengamalkan ayat ini, bayangkan sedekah 700 kali lipat gitu. Cuma kan bagaimana ulama menjelaskan 700 kali lipat kebaikan ini tidak melulu memang masalah melipat gandakan harta kita, ya macam-macam lah. Ya bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada si pemilik harta, kalau dia mau menjadikan hartanya sebagai sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, di sisi yang lain dunia kita ziyadatul khair, tambah keberkahan, di akhirat menjadi bekal ya yang memperberat timbangan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah takut jadi orang kaya, ya. Ah, ini mau miskin aja Ustaz dah. Karena harta jadi fitnah. Ternyata di sisi yang lain justru antum harus kaya. Kalau nggak kaya gimana bisa wakafin tanah buat masjid? Kalau nggak kaya gimana bisa umroh, bisa haji? Kalau nggak kaya bagaimana antum bisa berjuang ya membela agama ini sebagaimana para sahabat di masa lalu banyak ahlul quwwah. Jadi Masya Allah, ya kaya jangan takut gitu. Bahkan harusnya ya kita harus jadi orang kaya. Ya, karena di antara harta tadi ya yang tadinya di sisi lain sebagai ujian, di satu sisi ini wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya duit mah enak ya, lagi sibuk urusan bisnis nggak bisa datang pengajian sekarang. Lontongnya nyampe, pastelnya nyampe, minumannya nyampe, dimakan sama antum yang lagi taklim, dia dapat pahala sebanyak orang yang datang taklim sekarang. Bahkan pahalanya pahala guru dia dapat. Enak aja orang kaya. Enak udah. Ajib, iya nggak? Masya Allah. Itu namanya apa? Program mencuri pahala. Gimana caranya mencuri pahala? Dengan uang kita. Kita bisa curi pahala seorang yang lagi puasa tanpa dia kehilangan pahalanya.
Bagaimana caranya? Kasih tuh buka puasa. Ya, buat orang yang puasa lagi dibuka. Dicolong pahalanya sama kita tanpa mengurangi pahala dia. Masya Allah. Enak jadi orang kaya. Beneran. Ya, kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Ya, sebagaimana orang yang melakukan ibadah dengan harta kita. Ya. Nah, berikutnya. Bahkan Rasulullah sampaikan dalam ayat yang lain. Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Dibacakan di hadapan sahabat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Jadi kita punya kebaikan nih. Antum punya kebaikan dan tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kau nafkahkan sebagian hartamu yang kau cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, ya, maka kita ini yang masih, ya, ngekepin harta, kita mencintai simpanan-simpanan kita, maka tidak sempurna, tidak mencapai kesempurnaan sebuah kebaikan ketika antum belum menafkahkan sesuatu yang antum cintai, ya, ini kan masya Allah, jadi wasilah menghantarkan seseorang kepada takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya harta yang kita miliki. Selanjutnya, harta juga dalam Islam itu termasuk bagaimana Islam memberikan warning, peringatan, gitu kan? Bahwa tadi di samping ujian menjadi wasilah takarub kepada Allah, harta ini ternyata dapat membawa malapetaka kepada pemiliknya. Ya, harta ini menjerumuskan pemiliknya. Tatkala bagaimana? Coba kita lihat. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Sekali-kali kata Allah, jangan tuh orang-orang yang bakhil ya dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dia menyangka apa? Huwa khairal lahum. Pelit pangkal kaya. Kalau gue pelit, gue kaya nih. Kalau gue pelit, ini mau bagus buat keluarga gue. Ngapain bagi-bagi sama orang, kita aja butuh katanya. Ya, dia menyangka dengan bakhilnya dia terhadap harta yang dia punya, itu beranggapan bahwa kebakhilan itu membawa kebaikan. Tapi Allah menyanggahnya. Bal huwa syarrul lahum. Justru bukan kebaikan, itu keburukan atas mereka. Ya, bagaimana bentuk keburukannya? Ketika ayat ini turun, ya, diberitakan kepada Rasulullah di tengah-tengah sahabat, disampaikan, ya, di situ kemudian ada hadis yang terkait dengan turunnya ayat ini. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu." Siapa yang diberi harta oleh Allah, tapi dia tidak menunaikan zakatnya, nggak dikeluarin zakatnya, kewajiban atas harta nggak dibayarin. Mithilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra' lahu zabibatan. Nanti itu harta dirubah oleh Allah menjadi sosok apa? Sosok ular yang sangat berbisa, besarnya nggak ketulungan, ya. Dari dua sisi pinggir-pinggir mulutnya itu ada busa yang menandakan bahwa dia mengandung bisa yang beracun itu. Berbusa tuh kanan kirinya tuh. Ya, sampai saking kuatnya itu racun bisanya, si ular sendiri nggak bisa nahan bisanya, sampai bagaimana? Sampai kepala si ular ini punya kulitnya ngelotok. Ya kan, kalau ular sekarang kan dia nyimpen bisa buat dia kan nggak ada masalah gitu ya. Ini bisanya saking beracunnya yang ada pada diri si ular ini, ularnya sendiri ngerasain betapa beracunnya tuh bisa yang dikandungnya, sampai kepala si ular ini mengelupas kulitnya. Ya, akan melilit siapa? Melilit orang yang punya harta. Si ular ini berbicara dengan mengatakan apa? Tsumma yaqul ana maluk ana kanzuk. Saya nih bandek lo nih, gua nih bandek lo nih. Ya, gue simpanan lo nih. Ya,
yang lu kekepin aja tuh, yang nggak dibayarin zakatnya, nggak dinafkahkan di jalan Allah, nggak dikeluarkan kewajibannya. Hati-hati, ya, harta menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Nah, ini Quran menyebutkan itu dan sunnah Rasulullah yang menguatkan apa yang ada di dalam ayat itu. Nah, berikutnya, Islam menjamin juga, bicara tentang harta, setiap kita punya harta, Islam menjamin, nggak boleh tuh harta orang kita rampas. Ya, kita nggak boleh mengambil harta seseorang dengan cara yang batil, dikorupsi, dicolong, dicopet, dibegal, apa lagi tuh? Ya, mengutin pungli kan gitu kan? Bagi warisan nggak sesuai syariat. Orang pada ngomongin riba haram, iya. Dosanya bahkan melebihi apa? Seperti apa? Seorang anak laki-laki yang menzinahi ibunya sendiri. Padahal masih ada dosa lebih besar daripada dosa riba. Apa? Dosa memakan harta orang lain. Ya. Ada orang yang memakan harta orang lain, dahsyat lagi. Nah, Islam ini menjamin kepemilikan tiap orang. Ya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan, perniagaan yang berlaku antaradin, ridho ame ridho, suka me suka. Ya, jadi Islam ini bicara tentang harta banyak kurang lebih itu. Menjamin kepemilikan setiap kita nggak boleh dirampas. Ya. Dan bahkan Rasulullah dalam hadis beliau sampaikan begini. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal ard tawiqah min sab'i ardin. Barang siapa ngambil tanah kira-kira sejengkal secara zalim, maka dikalungkan di lehernya sab'i ardin, kira-kira setebal 7 lapis bumi. Hati-hati tuh. Ya, yang dimaksud ngambil tanah tuh walaupun enggak secara zahir tetangga ngambil tanah, tapi kadang-kala ada rumah yang satu lantai, rumah kita 2 lantai. Tapi lantai 2 itu menjorok ke rumah dia. Ya, atasnya agak menjorok ke rumah dia. Itu namanya memakan tanah orang juga. Ya, ini 7 lapis bumi, 1 jengkal dikalungin di lehernya itu. Coba itu. Hati-hati, Bang. Ya, jadi udah disebutkan dalam Al-Qur'an ya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa harta itu bisa jadi malapetaka juga bagi si pemiliknya. Ini adalah bagian daripada ujian tadi. Ada yang lulus, ada yang kagak lulus, ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana si Quran dan Sunnah mengatur sirkulasi harta? Kita punya harta, jangan sampai harta yang kita punya habis dipakai buat makan doang, habis dipakai buat beli baju. Ya, sementara kita meninggal dunia nggak ada bekal menghadap Allah. Ini kan kita semua perantau nih, ya, cuma numpang doang di dunia, ya enggak? Nah, sebagai perantau dia harus apa? Dia harus ingat-ingat harus bisa pulang kampung. Ya, yang repot kalau ada perantau yang nggak pernah mikirin pulang kampung. Lebih parah lagi, ya, mikirin pulang kampung tapi nggak nyiapin bekalnya, kacau juga udah. Ya, nah jadi jangan sampai harta yang kita punya ini kemudian ya nggak mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita belajar sekarang. Islam mengatur penggunaan harta seseorang atau keluarga muslim, diatur harta kita untuk kita bisa mendapatkan apa? As-salamah. Salamatan fid dunya wal akhirah. Biar kita selamat di dunia sama di akhirat. Karena kita tahu dong ada riwayat di mana Rasulullah sampaikan apa? Harta itu ya akan ditanya 2 hal. Dari mana kau dapatkan harta? Kemana dibelanjain? Coba itu. Tentang satu saja, dari mana harta kau dapat? Belum tentu kita selamat. Diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah selamat itu masih ada lagi pertanyaan, kemana dibelanjain tuh bandek didapat? Ya, makanya diatur supaya kita mendapatkan salamah, as-salamah fid dunya wal akhirah. Ya. Nah,
di mana disebutkan ya minimal ada dua hal yang wajib yang harus kita perhatikan, kita cermati harta yang kita punya. Yang pertama adalah bagaimana membersihkan harta itu. Ya, membersihkan harta dari yang haram. Jangan sampai ada harta-harta haram masuk ke rumah tangga kita. Ya, kita jejelin anak bini kita dengan harta yang haram tadi. Ya, sehingga Islam mengatur bagaimana rizki yang halal, rizki yang haram itu semua dari Allah, Pak. Cuma agama ini yang membedakan mana yang haram, mana yang halal karena ada dalil. Ya, yang halal dari Allah, yang haram pun dari Allah juga. Sama binatang begitu. Yang halal binatang dari Allah, yang najis Allah juga yang ciptain. Kita diuji oleh Allah. Adanya agama supaya kita taat. Ya, mana yang boleh, mana yang kagak boleh. Ya, nah ini penting nih, adanya dalil, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, membagi harta sesuai dengan porsi yang benar. Hari ini kita belajar bagaimana mengelola harta yang kita punya dengan sistem perut. Makin penasaran nih gimana nih urusan perut nih. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda begini. Ma mala adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidak ada sesuatu yang dipenuhkan oleh anak keturunan Adam lebih buruk daripada perut. Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbah. Padahal itu sudah cukup bagi kita, anak keturunan Adam ini, beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Jadi kalau kita makan, sesuai kebutuhan ya, sesuap, dua suap aja, kita tuh masih hidup gitu. Ya, kita bisa menegakkan tulang sulbi kita bisa menegakkan tulang belakang kita, kemana-mana, aktivitas aman pokoknya. Ya, fa in kana la mahalah. Tapi kalau ada orang punya perut, nggak sekedar sesuap dua suap doang, dia penuhi perutnya, maka Nabi membagi itu. Fasulusun li ta'amihi. Sepertiga bagian perutnya itu porsi makanan dia. Wasulusun li syarabih. Sepertiga bagian perutnya itu untuk airnya. Wasulusun li nafasihi. Ya, sepertiga yang terakhir itu untuk porsi udara. Ya, antum bisa bayangin nih. Orang banyak makan, nggak minum-minum, apa yang terjadi? Seret. Coba. Ya, ada prasmanan gitu, makan aja, minumnya kagak, seret udah. Ya, omongan jadi kagak lancar. Ya. Ada orang minum terus kagak makan, apa? Kembung. Ya. Masuk angin, kembung ya. Makan kagak, minum lulu, ya, kembung, air mulu. Ada orang nggak makan, nggak minum, angin doang yang masuk. Masuk angin, kerokin melulu. Artinya apa? Berarti 3 porsi ini harus proporsional. Ya, nah sekarang bagaimana kalau kita kaitkan dengan sistem perut mengelola harta ini? Ya, coba kita lihat. Membelanjakan harta dengan sistem perut sebagaimana sunnah Rasulullah tadi. Sepertiga makanan ini itu ibarat harta yang antum punya, dapat gaji, dapat duit dari usaha, dari dagang. Coba kita tempatkan sepertiga porsi makanan, kita ibaratkan itu nafkah. Ya. Jadi kalau antum misalnya punya gaji, habis buat nafkah doang, porsi yang lain gimana tadi itu? Punya duit dipakai buat nafkah, nggak buat yang lain-lain lagi, ya seret. Kenapa? Kagak minum-minum, gitu kan? Untuk nafkah sepertiga. Sepertiga porsi air, kita ibaratkan ini sepertiga adalah porsi investasi. Gaji yang antum punya persiapan apa nih? Buat meninggalkan keluarga supaya ekonominya mapan. Jangan sampai antum meninggal dunia, warisan kagak ada. Antum meninggal dunia, anak meminta-minta. Al-lukmah wal-lukmatan, at-tamrah wat-tamratan. Sesuap dua suap, sebutir dua butir kurang sama tetangga, jangan. Kata Nabi, masih lebih baik ya kau meninggalkan anak-anakmu, keluargamu dengan ekonomi yang mapan. Ada investasi. Nanti batasan investasi yang bagaimana dalam Islam kita bahas ya nanti. Sepertiga porsi air.
Tadi investasi, sepertiga porsi udara. Ini adalah ibarat sodakoh. Ya, nanti sodakoh ini yang bagaimana? Manfaatnya bagaimana? Investasi manfaatnya bagaimana? Nafkah seperti apa? Kita lihat. Batasan dan level nafkah. Islam mengatur. Suami, kalau dia punya penghasilan, maka penghasilan duit suami sebagian ada kewajiban nafkah atas keluarganya. Bagaimana caranya memberikan nafkah makanan? Kan gitu ya. Ya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafi as-salasa. Ya, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Ini kalau kita bicara kebutuhan. Ya, kalau pengen harta kita banyak lebihannya, jangan boros. Ya, keluarga laki bini anak 1, beli makanan jangan masing-masing 1 bungkus. Beli 2 karena cukup bertiga. Berarti kalau pengantin baru, kalau cuma berdua, makannya gimana? Sebungkus berdua dah. Romantis juga bang ya? Lah iya. Makan sepiring berdua, sebungkus berdua. Emang begitu sunnahnya. Jadi nggak berlebihan. Ya, kenapa? Karena makanan buat 2 orang itu cukup buat 3 orang. Wa ta'amul tsalatsa kafi al-arba'ah. Ternyata makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Ya, ini Nabi memberitakan itu. Jadi untuk nafkah makanan sekedar kebutuhan saja, makanan 2 bungkus aja cukup buat 3 orang. Makanan 3 bungkus cukup buat 4 orang. Ya, ini batasan supaya mendapatkan porsi sepertiga. Kemudian Rasulullah juga memberitakan nih, ada orang yang makannya banyak pada waktu itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innal mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin." Ya, orang beriman kalau makan cukup untuk 1 usus. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang beriman ini. Kalau makan yang kita kejar bukan keinginan, bukan selera, tapi kebutuhan. Benar nggak? Harus begitu tuh. Jangan ikut-ikutan viral di medsos. Ya, makanan di sono enak. Ya, kita ke sono aja yuk. Kita datangin tuh tempat. Ya, kita jadi apa? Kita makan bukan hanya bicara tentang 1 usus, tapi bicara tentang selera, keinginan. Karena rasa, ya, bukan bicara butuh. Kalau butuh, makanan yang ada aja cukup. Sebenarnya gitu ya. Nah, wa innal kafir awil munafik, kata Nabi, adapun orang kafir, orang munafik, ya'kulu fi sab'ati am'a. Kalau makan dia buat ngisi 7 usus dia. Orang kafir, orang munafik kalau makan senangnya apa? Ya, mengenyangkan keinginan dia, mengenyangkan selera dia, bukan bicara kebutuhan. Makanya nggak aneh ya, ada orang makan itu harga makanannya itu ratusan juta. Kok bisa sepiring harganya ratusan juta? Ada makanan dilapisin emas 24 karat. Ya, itu emas bisa dimakan, Pak. Ya, emas bisa dimakan itu. Harganya luar biasa. Ya, viral di mana-mana. Makanan sedemikian rupa disediain, harganya luar biasa. Itu yang model begitu kata Nabi, itu kebiasaan orang kafir, orang munafik. Kalau orang beriman tuh nggak begitu. Makanan cukup untuk kebutuhan dia. Minimal dia bisa ibadah dengan tenang. Minimal dia bisa taat sama Allah dengan kesehatan yang didapat dari keberkahan yang Allah berikan dengan makanan yang mencukupi kebutuhan kita. Tapi orang yang model begitu, lebay. Ya, terlalu berlebihan. Dia makan buat 7 usus. Ya, hanya mementingkan gengsi saja. Makanan yang mahal-mahal didatengin. Padahal rasanya sama, udah dibuang ya begitu-gitu juga. Sama aja. Ya, yang membedakan cuma di mulut doang. Udah nyampe kerongkongan selesai udah. Ya, tuh bayangkan tuh, kalau antum punya duit, ya dihabiskan semuanya buat makanan, sekedar mengenyangkan selera. Bagaimana antum bisa berinvestasi? Bagaimana antum bisa sedekah? Ya, tiap malam keluar makan di luar sama anak bini. Kita hunting yuk, kita cari makanan yang paling enak di sini di mana nih? Wah, semangat. Ya, dia lupa tuh hartanya.
Habis buat makanan, selesai besok pagi urusan. Ya. Nah, bagaimana batasan nafkah pakaian? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan memperhatikan orang yang suka menyeret-nyeret pakaiannya karena sombong. Maksudnya bagaimana nih dalam kaitannya dengan nafkah pakaian? Kalau beli pakaian jangan karena mengejar brandednya, jangan karena ngejar tren mereknya. Kenapa? Satu baju ya yang branded itu bisa beli 20 baju itu harganya. Ya, antum cari, kadang beli tas ya dipakai mah jarang, sekali beli cuma dipajang doang. Harganya ratusan juta, bahkan miliaran. Ini kan pemborosan. Ya, bukankah nanti kita dituntut di hadapan Allah? Buat apa itu harta ente belanjain? Oh, luar biasa. Kalau ternyata manfaatnya kurang, kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala karena dianggap orang yang menyia-nyiakan harta itu. Padahal beli tas yang biasa-biasa saja untuk mendapatkan fungsi sama aja. Tapi orang mengejar apa? Yang branded, yang bermerek, ya, antum jadi jalannya agak pede dikit dah. Ya, kalau bajunya mereknya anu, celananya mereknya anu, sampai urusan celana dalam aja ada mereknya itu. Ya, makanya dulu baju mereknya di dalam, sekarang di luar. Iya enggak? Dulu baju tuh mereknya di dalam, orang kagak tahu. Sekarang sengaja tuh merek di luar, orang biar lihat. Hati-hati, ya, orang belanja pakaian, lihat. Ya, kalau seandainya ada orang yang mengejar ya tren brandednya, ya prestisnya, hati-hati itu. Kesombongan muncul. Allah tidak akan perhatikan orang-orang yang sombong ya dalam cara berpakaian itu. Ya, nah ini kaitannya sama nafkah makanan, nafkah pakaian, sepertiga daripada harta kita pakai deh tuh sesuai dengan kebutuhannya. Beli pakaian yang syar'i buat anak bini kita yang perempuan. Ya, minimal kebutuhannya apa? Bisa nutup aurat. Ya, yang laki-laki misalnya ya pakaiannya yang suami pakai bagus, bini juga boleh. Ya, dan berhak mendapatkan pakaian yang bagus juga. Tapi ingat, tidak meninggalkan fungsi. Ketimbang gengsi. Ya, kalau kita beli pakaian karena gengsi, udah habis kita bandek kita gara-gara begitu. Ya, kalaupun udah mau dijual juga bekas, siapa yang mau? Ya, kita artis bukan, seleb juga bukan. Dijual pakaian bekas Bang Alek. Oh, Bang Alek bukan seleb. Ya, siapa yang mau beli gitu kan? Kalau seleb, aneh-aneh di medsos. Mohon maaf. Bekas CD-nya aja, bekas celdamnya aja dijual, laku orang beli. Orang gila itu. Ya, dia punya duit beli celana dalam bekas dipakai artis yang gak dicuci setahun. Antum bisa bayangin buat apa dia? Duit segitu banyak beli begituan. Ya, fungsinya kagak jelas. Ah, ini gak selamat dia nanti di hadapan Allah. Ya, hartanya gak selamat. Ya, gak bawa keselamatan. Nah, jadi sepertiga kata Nabi untuk makanan, maksudnya apa? Untuk nafkah. Itu harta kita. Nah, kemudian orang kalau kena penyakit merasa miskin, itu penyakit, Pak. Ya, orang kalau kena penyakit merasa miskin gitu, wah gue punya motor butut, rumah gembel, ya, ada mobil sih, mobil jadul gitu kan. Merasa susah, itu penyakit, Pak. Ya, bukan Allah yang memiskinkan antum, bukan. Cari ayat yang dimana Allah memiskinkan kita tuh nggak ada. Ya, Allah justru di dalam Quran surat An-Najm itu disebutkan wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah aghna. Allah memperkaya antum, memberikan kekayaan kepada kita. Ya, aghna wa aqna, dan kecukupan. Nggak ada kemiskinan. Orang kalau miskin berarti dia nggak cukup dong. Ya, kalau orang merasa nggak cukup, dia mulai membanding-bandingkan ame bandek yang dimiliki orang lain, syukurnya kagak ada. Motor walaupun dikatakan knalpot ngebul juga nyampe bang, dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, aman, selamat. Polisi mau nilang juga sedih. Ini orang gue mau tilang, motornya begini amat. Ya, sedih polisi ngelihat juga. Ya, gue tilang kagak, lolosin aja dah.
Lihatnya aja udah kagak enak di motor. Tapi nyampe. Tapi ketika di kantor parkir, bareng Ninja yang cc-nya 1000, ya, Ninja yang kalau digeber knalpotnya dengernya enak gitu kan. Wah, ini dia nih, idaman gua gitu kan. Kapan gua bisa beli? Baru tuh muncul. Ya, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan motor itu? Ya, dia habiskan hidupnya dengan fokus bagaimana mendapatkan harta, dia bisa mendapatkan keinginan dia. Padahal Allah sudah cukupin buat dia. Akhirnya muncul penyakit. Penyakit apa? Miskin. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, ya, kepemilikan orang lain atas harta kita. Ya, padahal kata Nabi gini, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa yang udah ngerasa nyaman tinggal di rumah dia. Rumah ngontrak, Bang, biar dikata kecil, gue enak tidur. Ya, syukur-syukur udah bisa beli, walaupun gak segede. Ada kan orang yang rumahnya samping komplek. Ya, yang di rumah di komplek gede, nah dia, ya, paling ujung di gang. Ya, kalau ngasih alamat, masuk aja komplek. Komplek lu mana? Ya, sampai ujung akhirnya gangnya sempit. Oh, di situ rumah lu ini. Ya, tapi nggak apa-apa, biar dikata rumahnya di ujung gang, ya di pinggiran komplek gitu kan. Yang penting tidurnya nyaman. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa dia merasa aman, nyaman tidur di situ. Mau numpang di pondok mertua indah nggak apa-apa juga. Yang penting nyaman. Kata Nabi pertama nih. Kemudian yang kedua, wa mu'afan fi jasadih. Diberikan kesehatan oleh Allah pada badannya. Wa inda kutu yaumi. Dia kemudian punya makanan hari itu. Hari itu, Pak. Nggak perlu nampung di kulkas. Nggak perlu nampung di gudang kita, nggak perlu. Hari itu kita bisa makan. Sehari 3 kali. Ada tuh. Kata Nabi apa? Faka'annama hizat lahud dunya fi hadza firiha. Dia udah mendapatkan dunia ama isi-isinya, Pak. Bayangin. Lalu kalau cuma begitu doang hidup, ngapain ngiri sama orang yang rumahnya gedongan? Ngapain ngiri, ya, sama orang yang punya duit banyakan, yang mobilnya mewah-mewah, mobilnya bagus-bagus ketimbang kita. Orang cuma 3 kok dunia itu. Enak tidur, sehat badan, makannya pas. Iya kan? Ada orang rumahnya gedong. Dia tinggalnya nggak di rumah gedong, di rumah sakit lama berbulan-bulan. Ya, dia punya duit, badannya sakit. Kalau sakit nggak bisa makan, percuma nggak? Percuma. Ya, jadi dunia sisinya udah kepegang 3 itu. Ngapain ngiri-ngiri sama orang? Jadi kalau ada orang masih merasa miskin, itu penyakit hati kita. Harus diobatin. Dengan apa? Pandai-pandailah bersyukur. Nabi itu ngajarin supaya kita bersyukur apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang ada di bawahmu. Dalam urusan dunia masih mending, Bang, orang mah banyak dikurangin dari kerjaan. Gue masih kerja walaupun gaji cuma separuh. Jangan lihat sama yang gaji masih utuh. Jangan lihat orang yang masih kerjaannya punya jabatan enak, pegel gitu ya, coba nenggak melulu. Pala kalau nenggak mulu gimana? Pegel. Makanya suruh nunduk, lihat ke bawah. Ya, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kau lihat orang yang ada di atasmu, jangan urusan dunia, tapi urusan ilmu lihatnya ke atas, jangan ke bawah. Kalau lihat ke bawah kita bodoh-bodohin orang melulu. Ya, kalau urusan ilmu lihatnya ke atas, ada yang lebih alim, ya. Nah, ini Masya Allah yang pertama, 1/3 porsi makanan dipakai daripada harta kita untuk nafkah, ya. Yang berikutnya 1/3 porsi untuk batasan investasi. Ya, bagaimana nih ketentuan tentang investasi ini? Dalam syariah, yang namanya investasi, nabung, modalin orang, itu hukumnya mubah. Itu kan bagian daripada muamalah, ya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal bermuamalah, hukumnya mubah. Ya, sampai ketemu dalil yang mengharamkannya. Nah, apa sih yang mengharamkan sebuah investasi itu menjadi haram ketika ada apa? Pertama, kalau dia di dalam
akadnya mengandung riba. Berarti kalau ada riba di dalamnya, hukumnya haram. Ya. Kemudian dari sektor investasinya, kita naruh duit, diputer-puter, ya, untuk investasi usaha. Nah, yang dikelola dari uang kita dalam mekanisme produksi apa? Jangan sampai kita memproduksi sesuatu yang haram. Hasilnya haram juga. Ya, duit disewain. Boleh nggak duit disewain? Boleh nggak? Ada duit disewain, boleh nggak? Kagak boleh. Pinjol-pinjol rame itu digerebek polisi. Gara-gara nyewain duit. Ya, duit disewa, bunganya bejibun. Utang 3 juta, suruh bayar 48 juta. Banyak yang bunuh diri pada akhirnya. Coba itu. Ya, kalau investasi pada yang model sektor yang begitu, hukumnya haram. Ya, termasuk tidak spekulatif, nggak ada gharar, tidak gambling, ya. Nah, ini prinsip dasar harus dipenuhi. Nah, ketika sebuah investasi, anggaplah kita tadi dapat gaji, penghasilan, kita habisin buat nafkah aja, tidak ada investasinya, kacau. Ibarat air, minum enggak, makan terus, seret, kagak enak. Ya, duit kita habis untuk makanan, untuk pakaian. Sementara kita nggak punya investasi, ada kebutuhan mendadak, kira-kira gimana? Seret. Ibarat kita nggak minum-minum, keder kita udah. Akhirnya utang sono, utang sini, pinjam sono, pinjam sini. Kalau ada yang ngutangin, ya, kalaupun ada yang ngutangin, ada bunganya, kejeret gitu. Ya, jadi investasi itu, nabung boleh, apa lagi? Ya, mau ngasih modal sama orang diputer untuk usaha boleh. Yang penting apa? Bebas daripada 3 hal ini. Yaitu batasan level investasi, ya. Nah, kemudian ada lagi disebutkan batasan sedekah. Nah, kita singkat ini. Ketika orang punya gaji, tiba-tiba habis buat nafkah, dia masih punya investasi, tapi nggak ngejamin kepastian apakah investasi itu bisa memberikan jaminan untuk dia. Yang namanya dagang kan pasang surut. Yang namanya usaha kadang untung, kadang rugi. Ini ada orang udah makan, nggak ada yang dimakan. Investasi nggak ngasih kepastian. Ibarat udara. Orang secara medis, kalau dianggap mati, itu kalau dia udah berhenti jantungnya. Detak jantungnya berhenti, napas nggak bisa masuk. Ya, maka sedekah ini menyelamatkan, Pak. Ketika antum nggak kerja lagi, nggak punya penghasilan, investasi nggak ngasih kepastian. Kenapa? Karena dibawa kabur duit kita sama orang, pengkhianat di dalam akad itu. Ya, orang yang berkhianat terhadap akad sama kita, bawa kabur duit kita. Hati-hati, Pak. Ya, orang biasanya diincar tuh yang udah pensiun, dapat pesangon, diajak-ajakin untuk investasi, nggak ngasih jaminan. Nah, bayangkan ketika 2 hal ini nggak ada, antum aja nggak mau sedekah. Bagaimana dapat pertolongan dari Allah? Ya, bagaimana kita bisa hidup? Nggak bisa. Nah, sedekah itu ibarat udara yang menolong kita. Makan udah habis hartanya, ya buat investasi juga nggak ngasih kepastian, udara menyelamatkan kita, masih tetap hidup. Sedekah. Ya, nah bagaimana batasan sedekah? Ulama menyebutkan, ya, bahwasannya yang disebut dengan sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita singkat aja nih. Yang wajib ini yang terkait dengan memenuhi persyaratan atas harta. Ketika harta memenuhi persyaratan, ada kewajiban zakatnya. Ya, ada sedekah yang sifatnya sunnah. Ya, disebut dengan infak. Ya, kalau infak ini kan umum sifatnya. Orang ngasih suap, ya, sama petugas negara, tuh ngasih infak juga namanya. Ya, kita damai aja dah di jalan. Iya dah, ini saya kasih nih buat bapak. Ya, itu namanya pemberian kita, namanya infak. Gua habis infak nih, wah keren. Infak mas apa? Infak sama petugas tuh di jalanan. Ya, gua kasih aja daripada ke sidang. Ya, masuk ke ruang sidang, gua capek. Ya, waktunya panjang. Ya, titip aja dah. Itu infak namanya. Mengeluarkan harta tuh namanya infak, Pak. Buat tujuan yang halal maupun yang haram. Ya, tapi ketika ada infak kita keluarkan harta yang halal, ulama menyempitkan masalahnya.
Ini namanya sedekah. Karena sedekah ini untuk bertakarub pada Allah, gitu ya. Walaupun sedekah itu tidak harus masalah harta, tapi kalau zakat itu selalu harta. Tapi yang namanya sedekah enggak selalu harta. Non finansial itu sedekah juga. Mengangkat penghalang di jalanan, menyingkirkan duri, ngasih senyum sama saudara kita kalau ketemu, itu sedekah semuanya. Ya, namanya sedekah. Jadi tidak selalu masalah harta. Tapi kalau masalah harta, namanya zakat. Ya, walaupun sedekah sunnah menggunakan harta, ya itu juga bagian daripada sedekah yang sifatnya sunnah. Ya. Nah, masya Allah tuh, bagaimana kriteria harta yang dizakati? Ada syaratnya. Hartanya sempurna, milik perorangan, bukan milik kolektif. Ya, dimiliki secara sempurna, tidak bercampur dengan milik orang lain. Harta itu an-nama, tumbuh, menghasilkan. Rumah dibeli 5 miliar. Kalau kita pakai sendiri, nggak ada zakatnya. Tapi disewain, ada zakatnya kalau memenuhi nisab dan haulnya. Ya, harta itu mencapai nisabnya, genap haulnya, melebihi hajat asliyah. Orang yang diwajibkan bayar zakat, itu orang kaya, Pak. Nggak ada orang punya duit, tapi kebutuhannya bejibun juga. Islam itu adil. Buat mereka nggak ada zakat ketika ternyata kebutuhan dasar aja kurang. Ya, pemiliknya adalah orang yang selamat daripada hutang. Maka di antara harta kita ada kewajiban zakatnya. Dan masya Allah, ini yang saya maksud tadi ya, bahwasannya dari harta yang kita miliki daripada Allah Subhanahu wa taala berikan, jangan sampai habis buat nafkah doang. Ya, jangan sampai kita kedot juga investasi dah padahal nggak ngasih kepastian. Ya, sedekah itulah yang menyelamatkan, dan ini harta yang menjadi harta hakiki yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah, menjadi bekal kalau ntar dia pulang kampung. Kita perantau nih, ya, bodoh seorang perantau nggak mikirin pulang kampung. Lebih parah lagi, ada si perantau mikirin pulang kampung tapi nggak nyiapin bekalnya. Nah, ini bekal ini yang menyelamatkan insya Allah. Inilah yang barangkali bisa disampaikan bagaimana Rasulullah membagi porsi-porsi dalam perut itu, kita bisa terapkan tentang bagaimana mengelola harta yang ada tengah-tengah rumah tangga kita agar sesuai dengan proporsinya. Ya, nah ini bicara tentang sedekah, ada masa nanti sedekah antum orang nggak mau terima, karena orang tuh pada kaya semua, harta antum udah hilang tuh manfaat kebaikannya. Ya hati-hati. Ya bahkan orang yang terima sedekah aja sampai nggak mau nerima udah. Ya kalau dulu ya beliau mengatakan laujita bihabil amsla qabil tua. Kalau ente bawa sedekahnya kemarin bang, saya terima. Fa amal yaum, tapi hari ini fala hajata li biha, saya enggak butuh sedekahmu. Jadi jangan sampai masa itu datang di saat kita lagi keberlimpahan harta nih. Ya, enggak disedekahkan, sementara ketika kita sedekahkan orang enggak mau terima. Ya musibah buat kita. Ya wallahu a'lam bishawab, itu bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan barangkali dipersilakan. 1 atau 2 pertanyaan Bapak Ibu. Ada? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah rumah ya. Masalah rumah. Kasusnya gimana tadi? Iya, itu termasuk Pak, kalau kita nggak izin sama yang punya rumah, itu merampas hak dia. Karena ketika tanah berdiri, itu kan ke atasnya hak dia kan. Dia mau bangun ke atas tuh hak dia. Tiba-tiba haknya antum merampas. Dia bingung. Gue gimana mau bangun? Kamarnya sebelah tetangga punya rumah, kamarnya menjorok ke tembok ke bagian atas lantai saya nih. Ya kalau dia nggak izin, hukumnya haram. Itu dituntut nanti di hadapan Allah tuh. Ya Allah, anak saya banyak, rumah segitu-gitunya, mau bikin kamar di bawah susah, mau bangun ke atas, saya kehambat, saya malu ya Allah sama tetangga kalau negor dia. Tapi nggak ditegur, dia kagak tahu diri, taunya duduk doang. Ya kan? Juragan kontrakan, taunya duduk doang. Ya nggak tahu diri tuh tetangga, ya Allah, saya malu mau ngomong, menjaga supaya dia nggak malu, tapi dia nggak punya malu.
Ya, saya kebingungan, akhirnya anak-anak saya susah. Yang perempuan, yang laki, akhir tidur umplek-umplekan di satu kamar. Nggak sesuai dengan syariat. Saya mau naikin ke atas, ya Allah. Tapi kehambat ada rumah dia ini, itu bahaya, Pak. Lebih baik jangan kasih izin, Pak. Ya, itu jadi bom waktu buat kita. Ya, lagi ngapain? Ngada-ngada. Itu di kampung saya ada model begitu, Pak. Ada model begitu tuh. Ya, ini rumah nih, kanan kiri kan suka ada tanah membatas ya. Tanah pembatas kira-kira setengah meter lah gitu, panjang gitu kan. Lebarnya setengah meter gitu kan. Ini tanah punya tetangganya sebelah. Tapi rumah tetangga yang sebelahnya ini bangun rumah sampai melebihi batas tanah itu. Padahal tanah itu punya tetangga. Sebelahnya bikin rumah di atas nutupin tanah itu. Itu zalim itu. Segitu panjang tanahnya, rumah dia sepanjang tanah itu atasnya doang emang. Itu ngerampas tuh tanah orang lain. Ya, kalau dia izin, saran saya nggak usah diizinin. Kalau mau beli, jual, kita jual. Udah beli ya tanah gue dah tuh. Ya, lebarnya setengah meter, panjangnya berapa, luasnya sekian, bayarin dah. Ya, kalau mau bangun-bangun, enggak dah, ente meninggal, aneh meninggal. Ntar anak keturunan kita pada berantem. Ya, kita mah akur, yang punya rumah. Lah teman main catur, ya, teman main ludo, ya enggak, teman mancing. Ntar kalau kita pada mati, anak-anak gimana? Harusnya dipikirin begitu. Nah, tetangga saya tuh ada yang model begitu tuh. Ada. Modelnya begitu. Ini rumah nih. Dia bikin kamar, dia bikin jendela kamar tuh ngadep ke arah rumah sebelah. Antum bisa bayangin. Kalau rumah sebelah tiba-tiba ngebangun ada lantai 2, lantai 3, ketutup nggak jendela dia? Ketutup. Itu gimana ceritanya? Suruh robah, gitu kan? Kalau robah pasti minta ganti rugi nggak? Minta ganti rugi. Jadi urusan gitu. Nah, jadi antum sendiri dalam membangun rumah itu harus hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian kita bikin jendela yang menghadap ke rumah tetangga. Kapan-kapan kalau dia nanti ngebangun, itu kan repot. Ya, ada hak privasi, ya. Hak privasi yang private dia itu yang bisa kita langgar, itu nggak boleh. Nah, jadi orang-orang yang tadi itu bangun rumah dianggap ngerampas tanah tetangganya. Kalau dia yang bawah mungkin nggak dirampas, tapi yang dirampas bagian atasnya. Karena orang punya tanah itu haknya ke atas juga. Sementara bagian atasnya diambil ame rumah dia. Itu ngerampas, Bang. Haram hukumnya. Kalau bisa tuh ada rumah model begitu, antum punya begitu tuh rumah, ya bongkar dah. Ya, minta maaf sama tetangga. Ya, kalau selama ini khilaf. Ya, bangun ulang supaya menyelamatkan keluarga kita daripada perselisihan sama anak tetangga gara-gara kelakuan kita. Yang punya rumah, ya orang tua antar bapak sama bapak, ya akur, teman mancing, ya teman main catur gitu ya. Tapi kalau dua-duanya meninggal, nanti ribut. Orang mau jual warisan juga keder. Ini ada rumah warisan mau saya jual nih. Ngelihat kondisi rumahnya kayak begitu. Ini kalau rumahnya saya bangun, ada rumah yang begini. Wah, urusan gue kagak jadi beli dah. Akhirnya terhambat. Gara-gara perilaku tetangga yang kagak punya akhlak, gak punya adab dalam bertetangga. Ada lagi? Ya, silakan. Atapnya ke jalanan. Ini kejadian. Saya dikasih tanah wakaf, Pak. Bukan dikasih, diserahi. Tanah wakaf itu mau saya bangun, saya jadi lemes. Kenapa lemes? Akses yang dipakai buat jalan masuk keluar tempat wakaf itu disediakan dari kelurahan 3 meter lebarnya, Pak. 3 meteran lah gitu. Tapi kanan kiri sudah dibuat rumah, dan celakanya rumah-rumah yang ada dibangun itu ternyata atapnya pada ngejorok ke tanah itu, ke tanah yang disediain untuk warga lewat gitu ya. Antum bisa bayangkan kalau ada truk engkol yang 2/3 tuh, yang nggak gede-gede amat bawa pasir, bisa lewat nggak? Nggak bisa, mentok melulu ya. Genteng orang. Nah, ini kan masalah. Termasuk tadi batas tanah kita yang mana. Ya, jangan sampai kita menjorok kemudian membuat genteng menjorok ke hak jalanan. Orang kalau jalan pas hujan kecipretan mulu sama talang air kita itu. Jangan. Ya, apalagi ada hak got. Ini banyak kejadian, saya kadang sama istri kalau jalan-jalan tuh, ini orang dia ngaji apa kagak sih? Ya, rumah dia ada batas pagar. Di depannya got, Pak. Got itu ditutup, disewain sama tukang dagang. Duitnya buat siapa? Buat yang depan rumah ada gotnya.
Dia ngerasa mungkin di semen segala macam tuh got gitu. Akhirnya buat dagang. Dagangannya bukannya sore. Kalau pagi kan bisa dipakai buat parkir karena kan umum kan. Tapi nggak dipakai buat parkir, nggak dikasih. Dipasang penghalang sama dia. Dikasih tambang, dikasih rantai gitu. Orang nggak bisa parkir di situ. Padahal bukan tanah dia. Ini luar biasa juga. Ya, ini yang disebut dengan merampas hak orang lain. Man zalama qida shibrin minal ard. Barang siapa ngambil tanah kira-kira sejengkal secara zalim, tawiqah min sab'adin, dia kalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Bagaimana tobatnya orang yang begitu, Pak? Bongkar. Kalau ada dia ngambil untung dari hasil pakai tanah orang, duitnya serahin buat umum itu. Kalau dia mau tobat. Kalau dia mau tobat nih, tobat beneran gitu. Bukan tomat, pagi tobat, sore kumat, bukan. Ya, dia mau tobat nih, dapat duit kemarin ratusan juta gara-gara pakai jalanan orang. Kita mau tobat, kumpulin tuh duit, bagi-bagi aja dah. Ya, buat umum, dikasih mungkin untuk fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, itu penting tuh, hati-hati Pak. Ya, batas tanah kita yang mana pemerintah mungkin memberikan toleransi, kalau ada pagar rumah menghadap kemana. Ini yang saya lihat, yang sekarang saya lihat, justru orang-orang di luar Islam tuh yang banyak menerapkan, Pak. Saya ngontrak di rumah non-muslim. Ya, saya ngontrak di rumah non-muslim. Itu rumah mau saya acak gimana aja, nggak marah, Pak. Ngapain saya marah, orang rumah dibagusin? Coba kalau rumah kontrakannya punya Haji Fulan. Repot udah urusannya. Belum waktunya bayar ditagih-tagih mulu. Kalau ada rusak, dia kagak mau ngebenerin, padahal kerusakan rumah itu yang nanggung siapa? Yang punya rumah kontrakan apa yang kontrak? Dalam fikih itu yang punya kontrakan, Pak. Kita cuma sewa. Cuma laporan aja. Saya mampet nih, Pak Haji. Ya udah, lurusin dah yang juga buang lu juga katanya. Nggak boleh. Ya, kita urusin. Ya udah, nanti saya panggil tukang sedot tuh. Saya yang bayar. Itu begitu harusnya. Tapi nggak dilakukan sama saudara kita yang muslim, Pak. Ini yang saya rasain nih, bukan bagian orang sono. Tetap aja yang begitu perbuatan baik, Allah nggak mau hutang sama orang kafir. Ya, Allah bayar di dunia kebaikannya. Ini cuma sekedar informasi aja. Ternyata orang di luar sana itu menerapkan sistem itu. Rumah dia nggak pakai dah yang namanya menjorok-jorok keluar, dibikin lurus aja. Buangan dia buang langsung ke saluran air di got. Ya, rumahnya ada dak begitu, nggak ada genteng-genteng segala macam sehingga tidak sampai menyulitkan rumah orang. Tapi orang kita kadang-kala nggak sesuai dengan aturan dalam membangun rumah. Ini masalahnya, ya. Ini hati-hati ya, Pak. Jadi kadang-kala harta itu bisa menjadi malapetaka bagi pemiliknya pada saat kita membelanjakannya tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ya gitu ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan yang lain insya Allah. Dan hari ini kita mumtaz nih ya, udah selesai membahas tentang bagaimana mengelola harta dengan sistem perut. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara, sepertiga nafkah, sepertiga investasi, sepertiga untuk sedekah. Mudah-mudahan sedekah yang antum keluarkan menyelamatkan ketika kita udah nggak produktif lagi. Ya, mudah-mudahan ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan, banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf, kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.